Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Eto. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas UTS yang diberikan. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Rustianto dengan NIM 187241091. Nah, di tugas kali ini ada ketentuan umumnya. Yang pertama, dataset minimal 500 record dan harus menyiapkan lebih dari dua dataset. Di sini saya menyiapkan tiga dataset. Jadi yang pertama datasetnya ada Customer Satisfac- Satisfaction and Demographics Datasets. Nah, di sini datasetnya dan deskripsinya itu dataset ini berisi data mengenai kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Terdapat informasi demografis pelanggan, termasuk usia, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan, serta data mengenai tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan. Nah, di sini variabelnya itu ada banyak ya. Jadi yang nominal itu ada di customer ID ini, yang ini. Nah, ini tuh ID unik untuk setiap pelanggan pelanggan gitu. Nah, selanjutnya ada ordinal. Ordinal itu ada di age atau umur ya. Nah, selanjutnya itu yang ordinal. Jadi di ordinal itu ada gender ya. Eh, ini ada bejir. Jadi selanjutnya, jadi selanjutnya yang ordinal itu ada customer age. Ini kelompok usia pelanggan. Dan tujuannya itu tujuan dari dataset ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang lebih atau kurang puas, memprediksi kepuasan pelanggan berdasarkan atribut demografis. Yang ketiga ada menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan personal. Nah, di data kedua itu ada Student Performance Datasets Academic Insight 10K. Nah, di data ini itu deskripsinya itu kurang lebih mencakup data mengenai kinerja akademik lebih dari 10.000 mahasiswa dengan informasi terkait nilai ujian dalam matematika, membaca, dan menulis. Selain itu juga ada demografi siswa seperti jenis kelamin, pendidikan orang tua, status makan siang, dan apakah siswa mengikuti kursus persiapan ujian. Di sini variabelnya ada banyak ya. Jadi yang nominal itu ada di gender, female male ini jenis kelamin siswa. Yang ordinal ada parental level of education itu ordinal ya. Jadi tingkat pendidikan orang tua mahasiswa. Selanjutnya yang rasio itu ada math score ini, reading score dan writing score ini mereka rasio jadi nilai ujian di masing-masing mata pelajaran. Nah, tujuannya sendiri untuk menganalisis bagaimana latar belakang sosial siswa mempengaruhi performa akademik mereka. Di dataset ini juga digunakan untuk identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ujian. Yang kedua ada mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan performa siswa dan memprediksi nilai akademik siswa berdasarkan data demografis. Jadi next, data ketiga
Ada hospital inpatient discharge pneumonia. Jadi di data ini deskripsinya eh, berisi informasi tentang pasien rawat inap yang didiagnosis pneumonia di rumah sakit selama em, dari tahun 2009 hingga 2017. Data ini mencakup informasi demografis pasien, durasi rawat inap, tingkat keparahan penyakit, biaya perawatan, serta kode diagnosis utama. Nah, di variabel ini yang nominal itu ada di gender, female male. Jadi ini jenis kelamin pasien. Lalu selanjutnya yang di ordinal ada age group ya. Ini kelompok usia pasien. Jadi dikelompokin usia-usianya. Lalu di rasio juga ada. Di rasio ada total charge-nya dan ada length of stay-nya. Nah, tujuan dataset ini untuk menganalisis lama rawat inap dan biaya perawatan pasien. Dapat digunakan untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan lama rawat inap. Yang kedua ada pengembangan model prediktif untuk durasi perawatan dan biaya yang terkait. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan perencanaan sumber daya rumah sakit dalam menangani kasus pneumonia. Jadi itulah ketiga dataset yang saya gunakan untuk UTS nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.